لك الحمد يا ربي على نعمة الإسلام، ولك الحمد يا ربي على نعمة الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Hadirin bahwa yang Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat subuh yang kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah, alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan kepada kita selama ini, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita dengan hidupkan kembali untuk menjalankan aktivitas duniaan kita. Mudah-mudahan pada hari ini kita mulai kehidupan ini dengan kebaikan, yang kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beribadah, begitu juga dengan beramal saleh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan yang biasa saya sampaikan. Kita ingin membacakan sebuah hadis yang biasa saya bacakan dari hadis Arba'in An-Nawawi. Kemarin hadis ke nomor ke-33, kemarin hadisnya nomor 32. Sekarang kita bacakan hadis nomor 33. Hadisnya berbunyi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau yu'tan nasa", seandainya setiap manusia diberikan atau dipenuhi bidakwahum, segala tuntutannya, segala keinginannya, lada'ana rijalun amwala qaumin, niscaya
rijal orang-orang akan menuntut amwal qaumin harta satu kaum wa dima'ahum dan darah satu kaum. Jadi seandainya manusia itu dipenuhi, maksudnya dituruti, diikuti, diberikan kebebasan untuk menuduh seseorang, menuduh orang lain, maka kata Rasul, niscaya orang yang orang lain, maka kata Rasul, niscaya orang yang menuduh tersebut akan menuntut, akan sembarangan menuntut, meminta harta dari satu kaum atau dari satu kelompok, atau menuntut darah atau nyawa dari satu kelompok lain. Walakin akan tetapi, nah ini inti dari hadis ini, al-bayyinatu ala mudda'i, yang namanya orang yang menuntut atau orang yang menuduh itu memerlukan atau wajib mendatangkan al-bayyinah, bukti. Wal yaminu ala man ankara, adapun orang yang man ankara, orang yang mengingkari, orang yang dituduh, orang yang dituntut, maka cukup dengan al-yamin, sumpah. Hadis hasanun rawahul Baihaqi, hakada. Hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, seperti itu ba'duhu fi sahihain, dan sebagiannya hadis ini ada kisah yang disampaikan dalam kitab Sahihain, maksudnya dua hadis yang sahih diriwayatkan oleh dua perawi yang sahih. Maksudnya siapa? Bukhari dan Muslim. Tapi hadis ini yang disampaikan dalam kitab An-Nawawi ini redaksinya dari Imam Al-Baihaqi, bahwa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekilas hadis ini pembahasan tentang apa ya? Tentang tuduh-menuduh, tentang bagaimana kita menyikapi ketika ada orang yang bermasalah, ketika kita menjadi hakim, atau ketika kita diminta untuk menyelesaikan satu masalah antara satu orang dengan orang lain. Ya, ini adalah hadis yang dimaksud. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini menarik. Ini Ibnu Abbas, tapi semoga Allah meridai kepada keduanya. Maksudnya siapa? Ibnu Abbas ini kan sendiri. Maksudnya Abbasnya. Abbasnya bin Abdul Muttalib. Jadi Ibnu Abbas ini namanya Abdullah bin Abbas. Ya, ini kenalan dulu sama sahabat Nabi. Ini dibahas sebelumnya. Abdullah bin Abbas ini anaknya Abbas. Abbas anaknya Abdul Muttalib. Kenapa Abu Hurairah? Ya, Pak. Abdul Muttalib kakeknya nama. Kenal tapi salah. Ya, kenal itu namanya Abdul Muttalib itu kakeknya Nabi.
Berarti saya tanya langsung, Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas itu siapa yang Nabi? Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, apa yang terkenalnya Abdul Muttalibnya? Abdul Muttalibnya siapanya Nabi? Kakeknya Nabi. Berarti Abdullah bin Abbas ini siapanya Nabi? Nah, sepupu Nabi. Abbas bin Abdul Muttalib siapanya Nabi? Pamannya Nabi. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib dengan Abdullah bapaknya Nabi bin Abdul Muttalib itu saudara. Abdullah bin Abbas dengan Muhammad bin Abdullah itu sepupuan. Dan inilah diantara paman Nabi yang masuk Islam. Siapa? Abbas bin Abdul Muttalib ini salah satu paman Nabi yang luar biasa. Di awal beliau sudah mendengar Nabi SAW seperti itu, maka beliau sendiri yang langsung masuk Islam. Ini anaknya Abdullah bin Abbas. Yang Abdullah bin Abbas ini dititipkan oleh ibunya untuk belajar ke Nabi Rasul. Sampai Rasulullah SAW mendoakan. Abbas ini masih kecil, walaupun sepupuan. Oleh Nabi SAW mendoakan dengan kalimat atau dengan doa yang luar biasa. Terkenal. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kata Rasul kepada Abdullah bin Abbas, atau disebut dengan Ibnu Abbas. Ya Allah, faqihu fid din. Fakihkan ini, pahamkan anak ini fid din untuk memahami agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan berikan ilmu untuk menafsirkan Al-Quran. Doanya langsung diijabah. Jadi Abbas menjadi ahli tafsir ketika masih mudanya dan sudah punya, kalau kita baca kumpulan kitab namanya Tafsir Ibnu Abbas. Jadi ini langsung petang Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ilmu untuk menafsirkan Al-Quran. Ini Abdullah bin Abbas dengan berbagai macam keistimewaan yang lainnya. Di antara yang istimewa itu adalah beliau didoakan oleh Nabi SAW menjadi paham tentang agama. Makanya beliau walaupun masih kecil, bukan masih kecil dalam artian masih anak-anak, enggak, masih remaja, umur 17 tahun, umur 18 tahun, beliau sudah menjadi ahli pemutus hukum. So, jadi rujukan para sahabat yang lain. Karena dari kecil ikut Nabi, paham tentang agama, paham tentang syariat, dan menjadi rujukan para sahabat Nabi untuk bertanya tentang syariat, tentang sesuatu. Itulah Abdullah bin Abbas. Nah, dalam keterangannya disebut tadi, ini hadis sebelum dibahas ada di kitab Bukhari Muslim juga. Ya. Nah, kitab ini kalau sudah diriwayatkan oleh dua riwayat yang sahih, itu berarti sudah diakini kesahihan, tidak ada bukan lagi.
Kita bahas tentang isi dari hadis ini. Ya, hadis ini menerangkan tentang dalam kitab Jami' Ulumul Hikam, ajma'a ahlul ilmi ala anna al-bayyinah 'ala al-mudda'i. Para ulama bersepakat bahwasanya orang yang menuduh itu orang yang mensangka. Sekarang kan banyak orang yang ditersangkakan oleh para penegak hukum, atau kita sekalipun ketika ada orang yang menuduh seseorang, apakah itu tuduhannya membuat fitnah atau membuat kesalahan atau menentukan atau menuduh sesuatu, maka annal bayyinata 'alal mudda'i, sesungguhnya bukti. Jadi menuduh, mentersangkakan orang itu harus pakai bukti. Tidak boleh menuduh seseorang tanpa bukti. Ini kaidah, jangan terbalik. Sedangkan orang yang dituduh cukup mengingkarinya dengan sumpah demi Allah, saya tidak melakukan itu, Pak. Mana buktinya? Tidak boleh. Salah ketika kita menyelesaikan masalah, ada orang yang menuduh dan orang yang tertuduh, dua-duanya dimintai bukti. Tidak boleh. Contoh, misalkan ada orang yang dianggap dituduh sama kita mencuri. Ini tuduhan apa? Berat. Kamu mencuri. Misalkan saya tahu kalau itu pencuri, maka orang yang dituduh ini berhak untuk menolak, saya bukan pencuri. Kalau sudah bilang kamu pencuri, saya bukan pencuri, mana yang benar? Nah, kalau orang yang menuduh ini mendatangkan bukti, nih buktinya sepeda saya hilang, itu bukti bukan? Ya bukti kalau itu dirinya kehilangan, tetapi belum menjadi bukti bahwa yang mencuri adalah dia. Di dalam itu belum, itu baru pengakuan, bukan bukti. Bukti itu bayyinah, ya, itu harus berbentuknya sesuai dengan tuduhan yang ada. Dengar suaranya, bukti bukan? Bukti, tapi tidak menunjukkan kepada pelakunya. Bagaimana ketika dia tidak bisa mendatangkan bukti itu? Maka ketika orang yang dituduh ini bersumpah atau tidak perlu bersumpah, tinggal mengingkari saja dulu. Oh bukan ini saya nggak maling, saya tidak mengambil. Maka dalam hal ini kata Rasulullah, tidak boleh menuduh orang sembarang. Bahkan ketika menuduh orang sembarang, dosanya besar. Ya. Ketika baru misalkan dia mendatangkan bukti CCTV, tuh bajunya sama, tuh topinya sama, tuh tapi nggak kelihatan mukanya, mesti ada bukti. Bisa jadi alat bukti untuk menuduh itu, tetapi harus dibuktikan kalau orang yang dituduh itu benar-benar ketika itu pada waktu itu dia memakai topi itu, memakai baju itu. Masih butuh alat bukti lagi. Jadi yang namanya al-bayyinah
yang namanya bukti harus jelas, namanya juga al-bayyinah. Ya. Bagaimana kalau ternyata belum beres? Maka di sini butuh adanya saksi. Jadi al-bayyinah itu harus mendatangkan saksi. Al-bayyinah atau bukti itu bisa didampingi oleh saksi. Kita menuduh orang, siapapun yang menuduh orang, maka dia harus mendatangkan bukti dengan adanya saksi atau adanya indikasi tadi. Indikasi pakai baju, bajunya sama kamu tahu. Ini ada orang yang punya baju seperti ini terus dari kamu. Nggak ada punya topi ini dari kamu. Itu buktinya lihat di CCTV kelihatan. Tidak ada yang punya topi selain kamu di sini. Ya, ada indikasi ke arah sana. Begitu juga kalau mau membuktikan harus ada saksi. Nah, kemarin ayo saksinya mana? Dibukakan. Oh iya, kemarin tetangga ini melihat kamu ke situ. Enggak, saya melihat kamu kan kamu ke situ. Aku tidak melihat tampilnya misalnya. Maka yang dituduh sebagai maling, sebagai orang yang dituduh itu tidak perlu membuktikan kalau dirinya tidak melakukan itu, tidak perlu. Dia perlu saya tidak melakukan, sudah cukup. Atau bahkan kalau benar-benar dia tidak melakukan, dia bersumpah atas nama Allah. Maka sumpahnya kaum muslimin itu tidak perlu bukti dan bisa diambil, percaya. Kalau hanya tadi ada indikasi, belum menjelaskan, belum ada saksi, belum ada sesuatu yang bisa memperjelas tentang persaksiannya atau tuduhannya kepada orang tersebut, maka tuduhannya dianggap belum sah. Tidak boleh sembarangan menuduh. Ya. Jika tidak ada yang terbukti, maka tuduhan yang bersumpah itu, tuduhan kepada orang yang tadi bersumpah itu terlepas dari hukuman. Kalau ini harus siap-siap, tidak boleh sembarangan. Ya. Ini untuk menjaga apa? Untuk menjaga hubungan baik antara manusia, antara orang lain dengan manusia yang lain. Kalau seandainya diberikan kayak gitu, main tuduh-tuduhan aja di awal hadis kan begitu. Kalau gitu, dia tampang aja. Itu tuh rumah saya, ya. Itu tuh mobil saya. Bisa ada orang mengaku-ngaku, wah itu kamu ngambil dari saya. Bisa. Kalau semua tuduhan dibebaskan kepada manusia mengaku-ngaku. Nah, hati-hati. Yang suka merampas kepemilikan. Mungkin di kita menjarahkan, tapi kita sudah suka melihat adanya sengketa rumah, sengketa tanah. Oh, ini biasa. Suka menggandakan sertifikat. Banyak tuh di kota-kota besar itu sertifikat tanah itu bisa sampai 1, 2, 3, 4. Mereka semuanya mengaku dan menuduh orang bukan miliknya. Ini milik saya, kamu bukan miliknya. Ini milik saya, ini buktinya sertifikatnya semua bukti kepemilikannya. Dan menuduh orang, kamu bukan pemiliknya. Nah, bagaimana caranya? Maka caranya adalah dengan cara mendatangkan kepemilikan. Pada dalam hadis ini disebutkan ada sebuah kaidah yang bagus dan menjadi sebuah kaidah para ulama untuk memutuskan sesuatu. Kullu da'wa ila bayyinatin fa hiya batilatun saqitatun. Setiap tuduhan yang tidak terbukti, yang tanpa ada bayyinah,
maka tuduhan itu batil, sakit. Sakit itu rasa kalau itu jatuh, maksudnya tidak boleh diambil, tidak boleh dipergunakan. Illa kecuali in aqarral mudda'a alaihi, kecuali orang yang dituduh itu sudah mengakui karena memang terbukti dari bukti-bukti yang ada, terbukti dari saksi-saksi yang ada, atau setelah dituduh pun dia langsung mengakui, oh iya saya itu, oh iya kemarin saya ke situ, kemarin saya yang mengambilnya. Maksudnya saya mengambil bukan mau maling Pak, saya mau pinjam, cuman orangnya nggak ada, yang butuh cepet-cepet jadi akhirnya saya ambil dan sekarang belum sempat dikembalikan. Berarti apa? Dia mengakui mengambilnya, tapi tidak termasuk untuk mencuri. Misalkan, ini Pak saya sepedanya tadi yang maksud maaf ya Pak dan sebagainya. Dia tuduhannya benar, terbukti dan sebagainya, dan dia pun mengakui tentang tuduhan itu, tetapi dia minta maaf dan minta islah, maka disitulah adanya islahun bainan nas, mempersatukan atau mendamaikan di antara manusia. Boleh tak? Boleh. Nah, ada sesuatu yang tidak bisa ketika kita menuduh seseorang, itu tidak bisa didatangkan bukti. Ya, kita menuduh seseorang. Contohnya ada para ulama itu menyampaikan ada satu masalah di mana kaidah besar ini ada pengecualian. Contoh menuduh orang sudah balik kepada anak. Kamu kan sudah balik, kamu harus sholat dong, kamu harus ini itu dan sebagainya. Itu tuduhan belum? Itu sebuah tuduhan. Disebutkan kan kamu sudah mimpi basah atau mimpi basah. Bisa ada buktikan? Gimana caranya membuktikan kalau anak tersebut sudah mimpi basah? Kan nggak tahu. Tapi tuduhan, kamu udah balik ya. Menuduh orang balik, menuduh orang sedang harus melakukan ini dan itu, tetapi bukti buktinya yang namanya orang balik kan cirinya jadi masak. Bagaimana itu semuanya? Oh, tahu saja. Mimpi orang atau anak tersebut sudah mimpi berhubungan dengan perempuan atau dengan orang lain, dengan perempuan lain, dan dia mengeluarkan mani. Ketika bangun tidur sudah keluar. Ini tidak bisa dibuktikan, Pak. Dia sedang mimpi dan kenapa? Kita tidak boleh. Kamu sudah dewasa, kecuali dirinya mengakui. Saya kemarin mimpi basah, Pak. Apa maksud mimpi basah? Makanya kita harus menjelaskan kepada anak-anak kita, terutama yang laki-laki, jika dia sudah pernah mimpi basah, maka harus dijelaskan kamu sudah dewasa, sudah balik, dan kita nggak boleh menuduh itu dia bahasa itu, maksudnya ngomong bahasanya apa? Itu tidak bisa menuduh sembarangan. Yang keduanya, ya, orang yang titip-titip mengaku bahwa barang titipannya rusak atau dicuri orang, kita bisa nggak ngasih bukti? Nggak bisa. Oh, nitip sepeda, ya. Ketika kita nitip, mungkin ya itu sudah ada akan belum?
Ada titipan tolong ya, ini saya titip mau. Setelah dititip, maka kita tidak boleh ya, menuduh orang kalau barang ini adalah rusak. Maka ketika dititipi orang, maka nggak ada. Wah, kalau itu kamu tidak amanah. Nah, kita tidak boleh menuduh orang yang dititipi sesuatu oleh kita, ini dicuri, ini rusak, karena kerusakan ini dan itu. Nah, kita tidak boleh menuduh itu. Dia bagaimana pada saya? Nggak ada. Bahkan kemarin berarti rusak Pak. Saya akhirnya buang aja. Kita nggak bisa sembarangan menuduh. Jadi apa yang dimaksudnya? Ketika kita akan menitip, maka kita tidak mau tahu itu dicuri atau atau rusak. Kalau tidak ada, maka yang dititipi wajib mengembalikan. Kita nggak boleh tiba-tiba menuduh ini dicuri ya, atau mengaku dicuri. Ini nggak ada Pak dicuri dan sebagainya. Kecuali dia mendatangkan bukti lagi. Karena kita tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Nah, itulah hadis yang dimaksud tentang bukti-bukti yang harus dilakukan atau diberikan kepada yang ketika dituduh orang, disangka orang, itu tidak perlu. Saya mau buktinya dia melakukan, tidak ada tuntutan apapun kepada kita tentang bukti kalau kita tidak melakukan. Orang yang menuduh itu ya dia yang mendatangkan bukti. Nah, di sini ada al-yamin. Nah, di sini ada al-yamin. Artinya yamin ini adalah sumpah. Ya. Maka sumpah ini ada berbagai macam jenisnya. Seseorang tidak boleh bersumpah sembarangan. Ya. Orang itu ketika bersumpah, cukuplah dia sebagai seorang yang beriman atau seorang muslim. Ketika dia bersumpah atas nama Allah, maka seorang hakim, seorang muslim, orang yang ingin mendamaikan antara dua orang, kalau dua-duanya seorang muslim, maka ketika dia bersumpah atas nama Allah, itu sudah menjadi kunci dipercaya. Itu ada dasarnya. Jadi orang muslim itu kalau bersumpah sudah levelnya tinggi sebenarnya. Tapi berbeda dengan kenyataan sekarang. Kenyataan sekarang itu namanya sumpah dipermainkan. Saya bersumpah Pak demi Allah, Pak saya nggak gitu Pak ini. Dan dia melakukan. Tahu nggak ancamannya? Ya, man halafa di ghairillah faqad kafar. Barang siapa yang bersumpah selain kepada Allah, dia sudah kufur. Kalau dianya sumpahnya bukan kepada Allah. Tapi al-yamin, ketika dia bersumpah dan dia menyelewengkan sumpah, ancamannya fitnah neraka. Tidak sembarangan. Kalau dia tak tahu tentang ancamannya. Jadi tentang sumpah ya, dan mengambil sumpah
maka ini hal yang harus dihati-hati. Ketika kita nih Pak, kita seorang yang walaupun gimana, kita menghargai sumpahnya seorang muslim. Kita harus menghargai walaupun mungkin sekarang sangat sulit untuk mempercayai orang dengan kata-kata sumpah atau bahkan sumpah serapah. Kita tidak boleh mengabaikan. Kalau seandainya kita dulu, kamu benar-benar mengambil uang ini, kamu benar-benar mencuri, kamu kata orang enggak Pak, sumpah demi Allah saya sudah tuduhan Bapak sudah selesai, tidak boleh lagi menuduh. Ya. Dan ketika itu dia sudah menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai orang menuduh ketika dia sudah bersumpah tidak melakukan dan sumpahnya karena Allah, maka kita tidak boleh menuntut terus. Tapi kecuali ada alat bukti lagi, CCTV dan sebagainya yang memperjelas tentang dirinya. Yang kedua, tadi saya bilang, man halafa bi ghairillah faqad kafar. Dan siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, dia sudah kufur. Mohon maaf, jangan sampai Bapak bersumpah, Bapak dan ibu ini sembarangan bersumpah, tiba-tiba demi Allah, demi Rasulullah, benar? Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak melakukan ini, Pak. Saya benar Pak, ini itu dan sebagainya. Saya ini demi Allah, demi Rasulullah, boleh nggak? Sumpah itu hanya untuk Allah saja. Ketika ada orang yang bilang demi Rasulullah, itu berarti dia bersumpah selain kepada Allah dan tidak boleh. Ada orang demi Allah, demi Rasulullah, demi Ka'bah, demi apa lagi? Demi kamu, itu hanya ucapan gombal. Maka tidak boleh bersumpah selain atas nama Allah, walaupun Rasulullah. Saya kan suka ngasih berapa deminya sumpahnya sama Allah saja, jangan nama Rasul. Ya, Rasulullah nggak mau dijadikan tameng, Pak. Rasulullah tidak mau dijadikan tameng untuk persumpahan, tidak mau. Bahkan beliau bilang, Rasulullah SAW bilang, man halafa bi ghairillah faqad kafar. Apalagi orang yang bersumpahnya selain Allah, selain Rasulullah, selain agamanya. Makanya mohon maaf, saya bersumpah demi negara yang saya cintai ini juga saya akan melakukan itu dan sebagainya. Saya akan mati kepada dan sebagainya. Kita bersumpah atas nama selain Allah, dan ini terancam kekufuran. Ya. Karena sumpah ini adalah penyandaran tentang penisbatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyerahkan seluruh kepercayaan ini untuk Allah. Kalau kepada yang lain, siapa yang bisa menjamin tentang kebenaran kita selain Allah? Tidak ada. Bahkan Rasulullah sekalipun, malaikat sekalipun, atau makhluk-makhluk yang lain tidak bisa menjamin kebenaran kita. Kan hanya Allah dan kita yang tahu. Makanya sumpahnya untuk Allah saja, tidak boleh dengan yang lain. Karena sehebat-hebatnya Rasulullah SAW pun, kalau sekarang kita bilang demi Rasulullah, saya tidak bisa menjamin
sudah bisa menjamin. Karena Rasul pertama sudah meninggal, sekarang pada sini. Yang keduanya, beliau sudah bukan di sini, tidak ada di rumah kita. Maka tidak ada jaminan dari Rasulullah SAW. Maka yang menjamin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati-hati berbicara seperti itu. Ya, insyaallah. Itu tentang sumpah. Kesimpulannya, kesempurnaan syariat Islam dalam melindungi harta dan jiwa, dalam melindungi harta dan jiwa manusia. Jadi biasanya yang namanya sengketa itu kalau nggak di harta, di jiwa. Ini siapa yang mengambil harta saya, siapa yang membunuh orang ini atau orang saya, siapa yang membunuh, siapa yang makar. Jadi urusan harta dan jiwa itu menjadi sengketa terbanyak di kalangan manusia. Gitu-gitu tuntutan harta. Nggak harus urusan curi-mencuri, urusan harta dengan saudara, urusan harta warisan, urusan harta bunuh diri antara suami istri, urusan harta itu akan menuntut sumpah-sumpah tadi. Demi Allah Pak, itu rumah miliknya saya Pak, itu istri saya nggak ikutan Pak. Kalau terjadi perceraian, kalau terjadi pertikaian, pasti di situ akan sumpah serapah akan masuk di situ. Apa sebagai orang yang ada yang mencintai, atau bapak sebagian dari keluarga bapak, atau kita sebagai orang yang ada di situ, bagaimana menyikapinya? Menyikapinya dengan ini, bapak ada bukti. Bagaimana menyikapinya dengan ini, bapak ada bukti. Jangan sembarangan bersumpah dari Allah kalau tidak mampu. Penjelasan dari Nabi SAW tentang alur peradilan dan cara menyelesaikan perselisihan. Islam punya cara yang sampai yang seperti ini ada kaidah. Mungkin ini ada orang yang kok yang semua kita. Kayaknya mau urusan hakim kita ada di dalam keluarga, kita pasti menemukan dan bersentuhan langsung dengan bisa jadi anak kita menuduh saudaranya, antara istri dengan anak, antara anak dengan kita, saling tuduh-menuduh, saling menyampaikan hal-hal yang bermasalah. Dan ini harus diselesaikan perselisihan. Tak boleh sembarangan. Dan tuduhan itu biasanya berputar atau berputar antara harta atau dengan nyawa. Yang ketiga, jika terdakwa tidak mengakui dakwaan, terdakwa harus mendatangkan bukti. Dan jika tidak ada bukti, terdakwa harus disumpah. Nah, kalau misalnya ada bukti, maka terdakwa itu disumpah. Langsung aja. Karena ada dari kasus itu. Jadi misalkan kasus orang dituduh korupsi, dituduh mencuri, dituduh ini dan sebagainya, ada buktinya, tapi orangnya tak masalah buktinya. Nah itu benar. Orang yang dituduhnya dia bersumpah, misalkan saya tidak korupsi, saya tidak mengambil harta, tidak, saya tidak ini, saya bersumpah, maka sumpahnya diterima kalau dia seorang muslim oleh hakim muslim. Orang kafir tidak bisa diterima. Maka orang yang menuduhnya siapapun itu harus mendatangkan bukti. Itu pembahasan hadis ini. Walaupun ada sedikit agak mungkin dalam tempat, tapi sebenarnya ini sering terjadi. Terlebih dari tadi sering sumpah serapah, bahkan bisa menyelewengkan sumpah sehingga terjerumus ke dalam kekufuran dengan cara bersumpah selain atas nama Allah, hatta
Rasulullah itu tidak boleh. Nah, ini berkaitan dengan akidah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena ada yang mau ditanyakan silakan untuk memperjelas. Mohon maaf. Saya mengatakan kita selalu itu di Indonesia banyak apakah memang ini dalam proses diulang lagi etika atau tata cara umat Islam. Karena yang jelas kalau saya lihat seperti itu Al-Quran dipegang orang lain seperti itu. Jadi merasa apa itu karena dipegang orang lain. Kemudian begitu tidak saya mau menjelaskan sama kata ini. Memang waktu itu katakanlah setiap melakukan sesuatu tindakan dengan hukum atau sumpah itu biasa-biasa saja. Ini menurut saya akan menimbulkan gejolak yang luar biasa. Seperti apa yang dibilang, mencuri kalau ditanya itu ya jelas lakukannya misalnya atau polisi untuk membuktikan tersebut itu kan tadi kan di sini juga posisi tinggi ada pembuktian, tapi di samping itu interogasi terus dengan keahlian interogasi. Ini mengakunya itu sampai 10 sampai 20 sampai di sini juga. Artinya penadaannya. Nah, bagaimana kita Islam kita siap? Itu Pak, di kita ini pertama yang tadi kita melihat, kita mendengar ada berbagai macam sumpah. Tadi saya menjelaskan bahwa sumpah demi selain demi Allah itu tidak boleh. Apalagi tidak ada istilah-istilah sumpah kosong, apalagi yang membimbingnya Masya Allah saat itu ketika dia bersumpah jadi pocong, maka konsekuensinya katanya, jadi katanya tidak tahu sebenarnya. Kalau bahasa Islam memang ada syariat dari Nabi kita tentang sumpah pocong. Tapi kita mau cari mana ada Rasul kepada para sahabatnya nggak percaya terus kamu jadi pocong dulu ya. Setelah jadi pocong kamu sudah siap mati. Kalau tidak terbukti kamu mati, jadi pocong, siap saja jadi pocong. Itu juga tidak ada. Atau sumpah-sumpah yang lainnya. Ya. Ini sebenarnya ada serangkaian jenazah ke janji ke yang lain. Tapi sumpah-sumpah itu tidak boleh kepada selain Allah. Apalagi pada istilah-istilah yang tidak syar'i, mohon maaf. Ya, biasanya ini dalam hadis kita man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, dia sudah kufur, dia juga sudah musyrik. Kalau saya
masalah pembuktian, masalah orang maling tiba-tiba dituntut untuk membuktikan, maka dengan tadi dicari, yaitulah pentingnya penyelidikan. Itulah pentingnya penyidikan. Ada penyidik, ada penyelidikan. Ada seperindik, ada kasus-kasus yang memang harus dibuktikan terpenuhi, dan itu boleh. Ketika ada indikasi tadi kan harus ada dua, ada bukti dan indikasi. Ketika ada indikasi dia mencuri, dia mengambil, apalagi mengambilnya baru sekarang nih, tapi kasusnya tetangga kemarin ada yang kehilangan, tetangga ini kehilangan, dia baru kehilangan. Di sini ketika ada yang serupa, maka tuduhan kepada dia ini harus dikembangkan. Kenapa? Karena akan mengetahui bahwa ternyata ini pelakunya. Apakah harus dilakukan oleh setiap orang? Itu juga karena pendidikan pendidikan atau bahkan penyelidikan itu tidak sembarang orang bisa melakukan. Jadi boleh Pak, menuduh orang ini terus harusnya dikembangkan menjadi berkembang sangat boleh. Kalau itu kapasitasnya, apalagi ada yang berwenang, makanya di kepolisian atau di lembaga penegak hukum mereka diberikan teori-teori untuk penyelidikan dan penyidikan, sehingga kasusnya akan selesai. Walaupun dia ampun-ampunan, bahkan sumpah-sumpahan, ya, tapi kalau ada alat bukti al-bayyinah, maka dia tidak bisa terlepas dari hukuman. Ya, gitu mungkin yang saya sampaikan. Tidak hanya silakan untuk sarapan sama-sama. Mudah-mudahan kali ini ada berkehan dan kita akhiri mengakhiri para majlis. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.